Halo, perkenalkan saya Noventi Putri dari kelas A1, NIM 191041687, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, saya akan menjelaskan ringkasan bab 1 mengenai pengantar organisasi. Perilaku organisasi pada hakikatnya mendasarkan pada ilmu perilaku yang dikembangkan dari tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Artinya, memahami perilaku organisasi berarti memahami perilaku individu, perilaku kelompok, struktur organisasi, dan bagaimana mengelola lingkungannya. Tujuan mempelajari perilaku organisasi bagi para manajer yang diberikan mandat oleh para pemilik organisasi yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksikan serta mengendalikan perilaku manusia dalam suatu organisasi agar tujuan didirikan organisasi dan tujuan orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa tercapai secara optimal. Perilaku organisasi merupakan suatu ilmu perilaku organisasi terapan yang dibangun atas sumbangan-sumbangan dari sejumlah disiplin ilmu, bidang ilmu yang relatif, baru yang bersifat multidisipliner. Bidang ilmu perilaku organisasi. Beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusi dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi adalah yang pertama, psikologi, yaitu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Kedua, sosiologi, yaitu ilmu sosiologi yang membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Ketiga, antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antar manusia dan lingkungannya. Keempat, politik, sejarah dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Pentingnya perilaku organisasi. Pentingnya mempelajari perilaku organisasi karena mau tidak mau, banyak masalah dalam organisasi yang membutuhkan pemecahan melalui pendekatan konsep perilaku organisasi. Prinsip perilaku organisasi terhadap prinsip-prinsip organisasi antara lain. Yang pertama, manusia membedakan perilakunya karena kemampuan tidak sama. Kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorongi oleh serangkaian kebutuhan, dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu. Kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan, adalah suatu proses yang aktif, di mana seseorang mencoba membuat lingkungan itu mempunyai arti baginya. Kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, dan tidak akan menjadi seseorang yang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi sesuatu hal. Keenam, faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. 3 karakteristik yaitu 1. Perilaku, yaitu fokus dan dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Kedua, struktur, yaitu struktur dari organisasi dalam kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang diatur dalam organisasi. Ketiga, proses, yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Pendekatan perilaku organisasi. Perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan yaitu
Yang pertama, pendekatan sumber daya manusia atau supportive, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbangkan sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Kedua, pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. Ketiga, pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai ukuran beberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Keempat, pendekatan sistem, terutama diterapkan dalam sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Sekian hasil ringkasan saya ucapkan terima kasih.